Kalau kau takut beramal karena orang, itu riya pada dirimu. Sementara kalau kau beramal untuk orang, itu penyekutuan dirimu terhadap Tuhan. Maka apa kata ulama ihdina itu? Bukan minta hidayah. Ini adalah penyakit yang sedikit sekali orang bisa lepas dari jeratannya. Obatnya pada dirimu, penyakitnya dari kau, obatnya pada dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil khalqi ajma'in sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Baqiya qala sayyidil muallif qaddasallahu sirrahu. Baqiya an nata'ammala fi hadzal maqta' ad-daqiq wal baligh min hikmati ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Hadhihi ta'ammal fi qawlihi alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu 'alaik wal a'mala anta muhdiha ilayhi wa aina ma tuhdi ilayhi mimma huwa muriduhu 'alaik. Saya baca satu paragraf lagi ya, panjangan. Sulamul a'mal wal qurubat wal riyadat wal adhkar allati yuhawilu ahaduna ayataqarraba biha ila Allah sulamun tawil wa kathirud darajat la budda li bulughi a'la min as-sabr ala jtiyazi az-zaman at-tawil. Hadha bil idafah ila anna al-qurbat wal a'mal as-salihah mahma kanat mufidatan wa muqarribatan ila Allah bihaddi dhatiha fa innaha la takadu tasdur min an-nafs al-insaniyah allati yaghlibu 'alayha an takuna ammaratan bis-su' إلا وهي متأثرة بالكثير من حظوظها وأغراضها فتتحول بذلك تلك الأعمال الصالحة وكثير منها إلى مطايا لأهواء النفس ورغائبها ومن ثم فإن هذه الأعمال الصالحة على تنوعها واختلافها لا تملك إلا قدرة محدودة على تحويل صاحبها كليا من وحدة الشرور والانحرافات إلى صعيد الانضباط الدائم بأوامر الله. وكم في هؤلاء الناس من يسيرون إلى الله اعتمادا على هذه الأعمال بضع خطوات ثم ما هو إلا أن يعودوا إلى مثل ما كانوا عليه من السوء ومرد ذلك إلى عدم صفاء الأعمال من آفات النفس وحظوظها الدنيوية
wa hiya afatun qallama yastati'ul insan at-takhallusa minha. Amma dan seterusnya. Jadi tinggal lagi, kata Syekh Buti, kita perhatikan pada potongan ya, halus lagi, penuh dengan kesastraan dari hikmah Ibnu Athaillah ini. Perhatikan pada ucapannya, alam ta'lam anna ta'aruf huwa muriduhu alaik. Tidakkah kau ketahui bahwa ta'aruf, perkenalan diri ya, yang kau huwa muriduhu, maaf, yang ia persembahkan kepadamu, dan amal soleh yang kau persembahkan kepadanya, aina ma tuhdi, di mana kira-kira posisi bandingan, kira-kira bagaimana bandingan posisi apa yang kau persembahkan kepadanya dengan dia yang dengan apa yang dia limpahkan kepadamu. Ya kan? Jadi Syekh Buti minta kepada kita untuk mengamati dengan seksama, ya, menghayati, ya, memperhatikan, merenungkan, ya, potongan mutiara hikmah, ya, yang halus dan penuh balaghah, ya, nilainya ini, yang bunyinya alam ta'lam anna ta'aruf, ya, tidakkah kau perhatikan, tidakkah kau tahu bahwa ta'aruf, ya, perkenalan diri yang dia berikan kepadamu, dan bandingan amal yang kau persembahkan kepadanya, kira-kira bagaimana bandingan antara yang kau persembahkan kepadanya, ya, bandingan kedudukan antara apa yang kau persembahkan kepadanya berupa amal-amalmu dengan yang dia berikan kepadamu berupa pengenalan dirinya. Nah, kira-kira gimana bandingannya? Nah, lalu saya buti kupas ini. Sulamul a'mal, tangga, ya, amal, tangga pengabdian, ya, berupa amal soleh, ya, amal-amal kedekatan, kurubat, ya, amal-amal taat, amal soleh, amal ketaatan, riyadhah, ya, olah batin, ya, bukan olahraga, olah batin, zikir-zikir, ya, yang diupayakan, diusahakan salah seorang dari kita untuk mendekatkan dirinya dengan itu semua kepada Allah Ta'ala. Itu adalah tangga yang cukup panjang, jalan yang panjang lah, kathirud darajat, banyak sekali anak tangganya, ya, tangga yang tinggi, banyak sekali anak tangganya, tangga yang panjang dengan begitu banyak anak tangganya. Artinya ya cukup lama lah untuk bisa menaiki dan mendakinya. La budda li bulughi a'la, ya, harus untuk mencapai yang tertinggi, minas sabri ala ijtiyaz az-zamani tawil, harus disertai dengan sabar, sikap sabar dalam melalui masa yang cukup panjang, lama, ya kan begitu. Ya namanya pula tangganya tinggi, anak tangganya banyak, ya sabarlah untuk melalui itu semua, ya kan, ya, menyita waktu yang panjang. Begitulah kira-kira apa yang sedang kita tempuh dalam perjalanan untuk mendapat kedekatan kepada Allah Ta'ala. Jalan yang cukup panjang dengan lika-likunya. Syekh Buti mengibaratkan seperti anak tangga yang banyak, apa namanya itu, pijaknya apa namanya? Anak tangga yang banyak itunya, seperti tangga yang begitu tinggi dan banyak anak tangganya. Ya mesti sabarlah untuk bisa sampai ke puncak. Sabar, butuh waktu yang banyak, butuh waktu yang panjang, sabar. Hadza bil idhofah, ini, ya kan, bil idhofah ila anal qurbat, ya, ditambah lagi dengan bahwasanya qurbat, bentuk amal soleh, ketaatan, ya, seberapa besar memang nilai manfaatnya, ya, kemudian mendekatkannya kepada Allah Ta'ala, dah, fa inna, sungguhnya amal-amal itu, amal ketaatan seperti itu, la takadu tasdur, hampir tidak lepas, ya, muncul dari nafsil insaniyah, dari diri kita manusia,
allati yaghlib, yang umumnya muncul, ya, yang umumnya diungguli oleh nafsu amarah bisu. Gitu. Artinya amal-amal tadi yang dilakukan oleh seseorang itu bisa jadi munculnya, ya, berlakunya dari pribadi yang sifatnya amarah bisu. Nah, kan begitu. Nama kita lah amal-amal yang kita buat itu. Apakah murni lillahi ta'ala? Ya kan macam-macam. Amal-amal kita buat ini, zikirnya, ininya, ya kan? Salatnya, apalah. Ya kan? Artinya amal yang dilakukan oleh seseorang nggak lepas dari kondisi setiap orang yang ada padanya amarah bisu, nafsul amarah bisu. Nggak lepas dari itu. Amalnya terkadang tercoraki dengan itu dia. Amal ibadah, perbuatan dan ketaatannya tercoraki dengan itu. Nafsul amarah bisu pada dirinya. Ya kan? Nah, itu yang kedua. Illa wahya muta'athir. Nah, jadi tidaklah muncul, ya, alla takadu tasdur min nafsin insaniyah allati yaghlu 'alaiha. Tidaklah muncul amal, ya, dari setiap orang yang mana selalu diungguli dengan amarah bisuknya itu, melainkan wahya muta'athirah, melainkan dirinya itu muta'athiratun, melainkan amal-amal, melainkan amal-amal itu muta'athiratun, terpengaruh dengan begitu banyak kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan pribadinya, dirinya. Nggak lepas daripada itu. Fatatahawwal bidzalika tilkal amal, maka dengan sebab itu berubahlah semua amal soleh itu atau kebanyakan dari amal itu ila matoya, menjadi tunggangan bagi hawa nafsu dan kepentingan dirinya. Hawa nafsu dan keinginan dirinya. Biasa begitu, ya kan? Iyalah, seseorang yang beramal, merasa nggak dia bahwa amal itu terpengaruh dengan kepentingan dirinya, hasratnya, ya kan? Tujuan-tujuan dunianya terpengaruh sebagian. Itu yang banyaknya pun kan. Inilah yang dia persembahkan kepada Tuhan. Ini yang dipersembahkan sama Tuhan. Kira-kira bagaimana kedudukan bandingannya dengan yang Tuhan limpahkan sama dia? Kira-kira gimana? Dua-dua baik, dua-dua bagus. Emang cuma ini dua cara mengabdi sama Tuhan. Yang kau persembahkan sama Tuhan dengan usahamu, yang Tuhan limpahkan sebagai anugerahnya. Cuma ini dua, mana ada cara lain? Ini dua jalan menempuh Tuhan. Yang kau usahakan sendiri, sama yang Tuhan berikan kepadamu untuk membuka jalanmu, menghampirinya. Ya kan? Cuma dua jalan kan? Ijtiba dengan ihtidak kan? Ini ihtidak. Tapi jalan ihtidak yang ditempuh oleh seorang hamba dengan amal solehnya, ketaatannya, ibadahnya yang dia persembahkan kepada Tuhan, nggak lepas dari bahagian nafsul amarah bisu pada dirinya. Yang semua itu terpengaruh, amal tadi terpengaruh, muta'athirah dengan nafsul amarah bisu tadi, yang bisa merubah jati diri amal menjadi tunggangan daripada syahwat-syahwat, hasrat, tuntutan dirinya. Kan gitu. Ya kan? Nggak lepas daripada itu. Dia maunya sholat sunatnya untuk Tuhan, tapi dalam dia menjalankannya terpengaruh dengan tujuan, maksud, motivasi lain. Kan begitu. Ya kan? Kan bisa begitu. Nah, kalau yang memikirkan kalau buat salat ini atau puasa yang sedekah macam itu, ini kan ada fadilatnya, kali itu termasuk juga amal besok juga. Sebenarnya kalau dalam kajian tasawuf termasuk itu. Juga, itu hududun nafsi namanya. Padahal kan dijanjikan lah amal ini fadilatnya, ini fadilatnya. Iya. Tapi itu bukan menjadi tujuan dan maksud amal. Berarti kalau begitu seseorang punya tujuan lain selain ridho Tuhan buat amalnya. Sebenarnya begitu. Puasa supaya sehat gitu. Sama lah. Akhirnya itulah dia. Biar kaya. Ya kan begitu. Ya kalau dalam kajian apa namanya tasawuf, ihsan, tingkat tinggi emang itulah dia. Bahwa seorang beribadah itu bukan untuk kepentingan dunianya yang sesaat dan juga bukan untuk kepentingan akhiratnya yang abadi selamanya. Tapi semata-mata murni untuk keridhaan Tuhannya.
Itulah. Ya itulah. Kalau kajinya ya itulah. Kalau kajinya itu semua disebut dengan, kalau bahasa saya buti, al-huzuzun nafsiyah atau huzuzun nafsi. Kepentingan diri. Itu istilah beliau. Di sini ada huzuziha wa aghradiha. Iya. Kayak gini kan. Awalnya awak membaca surah Sajadah itu karena ingat hadis Nabi. Awalnya begitu ingat hadis Nabi awak amalkanlah. Tapi seterusnya awak tak teringat lagi itu. Jadi amalan awak, apakah itu termasuk? Enggak. Iya, berarti begini. Itu sekedar rangsangan saja. Macam Allah janjikan amal kita dengan surga, kan begitu. Tapi apakah ketika kita beramal memang semata-mata amal itu tujuannya surga? Kan enggak begitu. Beberapa kali tak ingat lagi itu. Iya, bukan masalah enggak ingatnya, kesadaran kita. Sadar kita bahwa amal itu bukan itu tujuannya. Itu. Amal itu bukan itu tujuannya. Kalau andai kata dia nggak sadar juga, masih juga terpengaruh dengan yang di awal itu sama saja. Walau sekedar dia nggak ingat lagi, tapi itu juga harapannya. Ya kan, tetap juga ingin kaya, ingin ini, dari amal itu tetap itu tujuannya. Ingin kaya, ingin lapang, ingin ini gitu. Ya, kalau mau kajian tasawuf yang memang tingkat tingginya, itu semua termasuk masalah-masalah syahwat, hasrat, nafsu dan sebagainya. Tapi kalau mau keterangan sederhana dari Syekh Imam Bajuri bilang itu juga termasuk kategori ikhlas. Beramal untuk tujuan kebaikan dunianya, beramal untuk kebaikan akhiratnya, termasuk ikhlas. Tapi dalam tingkatan yang rendah. Tapi kalau ikut kaji-kaji yang begini ini sebenarnya itu nggak dihitung itu. Sama aja itu. Pokoknya mesti murni buat Tuhan. Kalau ada selain Tuhan yang mengganggu kemurniannya, huzuzun nafsi. Ahlan, sahlan, fadhal. Apakah lebih bagus dosa jadi amalan Ustaz? Macam mana? Iya. Daripada tak Iya. dosa jadi amal. Bukan. Jadi kalau begitu tak beramal nanti. Tuhan nyuruh kita beramal, tapi untuk Dia. Amalkan, tapi untuk Dia. Bukan untuk yang lain. Apa kata Imam Fudil bin Iyad? Orang yang beramal, orang yang meninggalkan amal, takut karena tidak ikhlas, itu ria. Orang yang beramal tapi bukan untuk Tuhan, itu syirik. Ikhlas adalah kau berbuat di antara kedua itu. Jadi ninggalkan amal juga karena takut ria, itu berarti ada juga nggak beresnya sama Tuhan. Kenapa kau nggak beramal? Karena aku minta beramal. Tuhan, aku takut nanti dibilang ria. Itulah ria kau, kata Tuhan. Tapi kan Ustaz, inna yasirur riya syirkin. Apa? Inna yasirur riya syirkin. Memang itu apa dari yang Fudil tadi bilang. Orang yang meninggalkan amal karena takut ria, itu syirik, itu ria. Itulah ria. Sementara beramal untuk selain Tuhan itu syirik. Jadi bagaimana? Solusinya beramal tapi untuk Tuhan. Itulah solusinya. Beramal untuk Tuhan. Jangan tak beramal gara-gara takut nggak untuk Tuhan. Itu ria berarti. Ada unsur ria pada dirimu. Kata Imam Fudil bin Iyad. Kalau kau takut beramal karena orang, itu ria pada dirimu. Sementara kalau kau beramal untuk orang, itu penyekutuan dirimu terhadap Tuhan. Karena seakan ada yang besar yang lain selain Dia, kau berikan amalmu kepadanya. Kau peruntukkan amalmu buatnya. Jadi macam mana ikhlas itu? Ikhlas itu kau beramal untuk Tuhan. Kau berbuat di antaranya, kata Imam Fudil bin Iyad. Artinya jangan kau tinggalkan amal karena orang, dan jangan kau buat amal karena orang juga. Jadi mana? Beramal untuk Tuhan lah. Kan begitu. Karena Tuhan nyuruh kita beramal. Kalau nggak beramal, yang mana pengabdian kita sama Tuhan? Kalau andai kan seorang meninggalkan amalnya, mana pengabdiannya sama Tuhan?
Apa bukti pengabdian sama Tuhan? Ya kan? Buktikan pengabdian dengan amal. Itulah pengabdian kita kepada Tuhan. Itulah bentuk bahwa kita nih hamba, ya, yang hina dina, taat patuh setia dengan semua arahan perintahnya. Kalau enggak, apa tandanya kita abdi? Kalau enggak beramal untuk beramalnya untuk dia. Oke. Nah, jadi kata saya Buti, ini masalah amal kita. Amal kita itu, ini maksudnya saya Buti ingin menjelaskan tentang betapa berbedanya antara amal ibadah, ketaatan yang kau lakukan untuk kau persembahkan kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Berupa jazabnya tadi. Atau fatah, atau apa nafah, istilah terserah istilahnya. Bedanya itu. Yang kau persembahkan gak lepas biasanya. Kan kau yang mempersembahkannya. Dirimu mungkin masih dalam rongrongan nafsul ammarah bisu, sehingga corak amal yang kau lakukan gak lepas dari kepentingan-kepentingan itu. Nah, berarti kan beda di sini. Yang kau persembahkan, ya kan, tercorak, tercacati dengan bahagian nafsul ammarah su dirimu. Sementara dia berikan murni pemberiannya kepadamu. Nah, itu. Tapi jangan rendahkan amal dengan sebab itu. Jangan. Karena cuma ada dua jalan menuju Tuhan, gak ada jalan ketiga. Ihtidah dan ijtibah. Ihtidah memang jalannya lika-liku, mendaki, curam, anak tangganya banyak. Sabarlah memang. Sabar. Mintalah sama Tuhan. Itu kenapa yang tetap kita minta sama Tuhan tiap saat tanpa kita sadari, iya karena abud wa iya karena nasta'in, itu maksudnya. Ihdinas siratal mustaqim, masuk ihdinas siratal mustaqim. Tapi udah diberikan Tuhan jalan lurus. Kenapa diminta jalan lurus lagi? Tapi udah aku berikan sama kau. Amanah tidak, amanah ihdinas siratal mustaqim. Terus menerus duhai Tuhan, kukuhkan kakiku di atas jalan untuk tidak pernah tergelincir sesaat pun. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ini orang-orang apa ini istilahnya? Orang-orang Kristen apa namanya? Bukan orientalis, orang itu orang nggak beragama biasanya. Misionaris kelas kiri, kelas kacang. Bilangnya orang Islam itu mereka tuh belum dalam kebenaran. Kenapa? Setiap saat minta sama Tuhan supaya ditunjukkan kepada kebenaran. Ihdinas siratal. Berarti belum benar orang tuh. Ya kan? Mereka belum dapat hidayah. Mereka masih dalam pencarian hidayah. Mereka belum dapat hidayah. Kenapa? Dengan bukti mereka minta terus sama Tuhannya. Ihdina. Berarti belum ada hidayah bagi mereka. Nah, maka apa kata ulama? Ihdina itu bukan minta hidayah. Minta diistiqomahkan terus menerus. Allah nggak lepaskan kita dari jalannya. Kenapa? Karena kita nggak tahu nafsul ammarah bisu pada diri kita. Itu. Jadi dari jiwa yang seperti itulah amal ibadah dipersembahkan kepada Tuhan. Yakin bersih, yakin murni, yakin gak ada kepentingan diri, hasrat syahwat nafsunya, yakin kira-kira. Inilah maksud paragrafnya. Inilah maksud paragraf saya buti. Ini saya baca sekali lagi. Fa innaha la takadu tasduru minan nafsil insaniyati allati yaghlibu 'alaiha an takuna ammaratan bisu illa wa hiya muta'athiratun bil katsir min hududhiha wa aghradiha fatatahawwalu bidzalik tilkal amal salihat aw katsirun minha ila mataya li ahwa'in nafsi wa raghaibiha. Akhirnya amal saleh itu jadi tunggangan syahwat dan nafsunya tanpa disadarinya. Mungkin inginnya dia untuk Tuhan. Tapi tanpa dia sadari, diambil kepentingan dari itu. Ingin disanjung, ingin dipuja, ingin mendapatkan kira-kira tingkatan dalam sanjungan di tengah masyarakat. Ya. Ini semuanya kepentingan dunia. Atau mungkin sebagai kepentingan akhirat. Oh, nanti biar aku jadi wali nanti. Jadi wali. Nanti di akhirat aku jadi orang besar, disanjung orang. Sama saja. Ini hududun nafsi semuanya.
Ya kan? Kan nggak lepas dari itu. Wa min thamma fa inna dzil a'mal salihata ala tanawu'iha wa ikhtilafiha la tamlik illa qudratan mahdudatan ala tahwili sahibiha kulliyan min wahdati syuru' wal inhirafa ila sa'idil indibat ad-daim bi awamirillah. Oleh karena itu, dengan sebab seperti itu gini, terseok-seok perjalanan amal soleh, ketaatan kita untuk sampai kepada Allah. Karena nggak lepas dari rantai belenggu syahwat dirinya. Dah? Oleh karena itu, karena begitulah amal ibadah ketaatan kita. Karena seperti itu, sesungguhnya amal-amal soleh ini dengan ragam coraknya tidak memiliki kecuali kudrah mahdudah. Kemampuan yang terbatas untuk merubah orangnya secara drastis dari wahdati syurur, dari lembah kejahatan dan penyimpangan menuju puncak intibat daim, istiqomah yang terus-menerus dengan perintah Allah Ta'ala. Nggak bisa. Nggak bisa merubah otomatis jati dirinya. Itu. Kenapa? Karena tadi amal-amal itu terseok-seok untuk sampai kepada Tuhan. Karena terbelenggu dengan kepentingan syahwat dirinya. Kotor amal itu. Jadi nggak bisa merubah orangnya bersih begitu. Kalau yang datang dari Tuhan murni bersih, sehingga langsung berubah orangnya. Seperti Imam Fudail bin Iyad, Abdullah bin Mubarak, Malik bin Dinar, tetangga Syekh Bufi dan sebagainya. Itu. Kenapa dia bersih dia? Mandi pakai air lumpur, ya kotor-kotor juga lah walaupun agak bersih sedikit. Tapi lumpur-lumpur juga lah. Tapi kalau dicurahkan sama orang dia pakai air satu kolam, air terjun, bersih nggak kira-kira? Sekali aja. Kawan tuh mandi berkali-kali, tapi airnya begitu. Sekali aja mandi dicurahkan pakai air terjun, bersih nggak kira-kira? Itulah gambaran yang datang dari Tuhan. Maka Syekh Imam Al-Tu'ail Sakandari meminta kita untuk mengamati, menghayati, merenungkan, ta'ammul, memperhatikan perbedaan antara yang kau persembahkan kepada Tuhan dengan yang Tuhan limpahkan kepadamu. Yang kau persembahkan terseok-seok, terseok-seok. Iyalah. Kalau enggak kena Ramadan, tarawih 20 rakaat. Kapan kita 20 rakaat di luar Ramadan? Tambahan dari yang ada. Coba jujur. Coba jujur. Coba jujur. Kapan kira-kira? Hah? Kapan kira-kira? Di luar Ramadan. Ramadan insya Allah alhamdulillah. Ini pun udah bagus ini. Daripada 8 dia pulang cabut. Udah bagus lah itu 20 di istiqomah selama Ramadan. Pulang 8 cabut. Salat apa 8 rakaat? Setengah masjid pulang. Salat Wahabi lah. Sekarang salat Wahabi semua di mana-mana. Setiap 8 rakaat cabut semuanya. 4/5 jemaah masjid pulang, tinggal 1/5. Rata-rata begitu. Nah, cobalah jujur kita, mohon maaf. Termasuk saya. Kapan kita menghiasi malam-malam di luar Ramadan dengan 20 rakaatnya? Nah. Okay. Wa kam fi haula'in nas man yasiruna ila Allah i'timadan ala hadhil amaliyat. I'timadan ala hadhil a'mal. Bid'a khutuwatin thumma ma huwa illa ay ya'udu ila mithli ma kanu alaihi minas-su'. Wa maraddu dzalik ila adami safa'il a'mal min afatin nafsi wa hududhiha ad-dunyawiyah wa hiya afatun qallama yastati'ul insan takhallus minha, ya Allah. Kemudian mahwa illa mana dia? Wa kam fi aula, berapa banyak pada mereka-mereka ya, orang-orang yasir yang mencoba untuk berjalan menuju Allah, bersandar dengan amal-amal yang tadi. Dengan amal-amal tadi. Amal itu persembahkan sama Tuhan. Salatnya, ininya, udah ke masjid, gini-gini. Nah, bid'ah khutuwatin, dalam beberapa langkah dia jalani dengan semua amal yang dilakukannya dan dipersembahkan sama Tuhan. Thumma mahwa, kemudian mahwa illa, selang berapa langkah
mahwa illa, melainkan dia kembali kepada keburukan yang sebelumnya dia lakukan. Artinya nggak bertahan dengan amal-amal tadi. Ya, memang sedih, sayang ya. Saya sayang sekali rasanya melihat orang-orang, ya kan, ya yang kita kenal, kadang jemaah, kadang kawan, mencoba untuk kembali berjalan menuju Allah. Dia buat amalnya, dia persembahkan sama Tuhan. Tapi nggak bertahan lama, balik lagi banting setir. Ini bukti apa itu? Apa kata saya bukti? Mu'amaraddu dzalik, penyebab itu semua ila adami safa'il amal. Karena ketidakadaan bersihnya amal itu. Min afatin nafsi. Dari keburukan-keburukan diri dan kepentingan-kepentingan dunianya. Itu. Bisa bersih. Itu. Kenapa orang nggak bisa bertahan istiqomah kepada Allah Ta'ala? Kenapa? Kenapa tidak bertahan istiqomah dengan amalnya? Karena amal itu bukan untuk Tuhan. Amal itu kan murni. Amal yang selama ini dia persembahkan kepada Tuhan bukan murni untuk Tuhan. Karena itulah makanya nggak bertahan. Nggak murni untuk Tuhan. Bukti bahwa ilmu tetap pengaruh. Dengan apa? Dengan nafsul amarah bisuknya. Kepentingan-kepentingan dirinya. Baru seminggu merasa istiqomah. Udah terbersih benernya, aku ulah wali di kampung nih. Jadi wali lah kuntar lagi. Pindah bersih di benaknya. Oh, kalau gini-gini lancar rezeki ini pasti ini. Ini semuanya hududun nafsi ini semuanya. Kepentingan-kepentingan diri dunianya. Itu. Kenapa seorang nggak bisa bertahan untuk istiqomah kepada Allah? Karena apa yang dipersembahkannya nggak murni untuk Tuhan. Nah, tercacati dengan nafsul amarah bisu pada dirinya. Untuk kepentingan-kepentingan dirinya. Kepentingan dunianya. Itu maksud tujuannya. Ya. Jadi minta izin Ustaz, Ya. datang haji 3 kali, hududun nafsi juga itu. Bisa jadi. Sakit juga bisa. Takut bini pun bisa juga. Kalau bini ngelarang. Ya. Kayak kata saya buti. Wahya afatun qallama yastatul insan takhallusa minha. Ianya ini adalah penyakit yang sedikit sekali orang bisa lepas dari jeratannya. Sedikit sekali. Ya. Ini kan. Jadi ya balik lagi kita dicerita pernyataan Sayyidina Fudil bin Iyad. Meninggalkan amal karena takut pandangan orang, itulah riya. Berbuat amal karena selain Tuhan, itulah syirik. Jadi macam mana yang harus kulakukan dalam hidup ini? Beramal untuk Tuhan. Tetap beramal, tapi untuk Tuhan. Jangan takut kok karena dianggap orang hebat. Enggak. Beramal tetap. Tepiskan anggapan orang menyanjung memujimu. Tetap beramal untuk Tuhan. Jangan kau tinggalkan karena takut sanjungan orang. Jangan kau tinggalkan amal karena takut sanjungan orang pada dirimu. Berarti kau menduakan Tuhan itu juga. Ria berarti kau dengan amal, dengan itu. Berarti apa? Kau anggap lebih dirimu. Itu. Kau anggap dirimu lebih. Sehingga kau layak tinggalkan amal itu. Untuk menghindari sanjungan orang. Berarti kau yang merasa kau layak untuk disanjung. Nah. Hapus anggapan kau layak dapat sanjungan dari orang. Kau tetap beramal, tapi untuk Tuhanmu semata. Dia tidak beramal bukan karena takut dipuji, Nah. takut istri tadi. Lebih parah lagi. Bukan takut dipuji. Oke. Bandingkan. Tadi udah dapat tadi kita paragrafnya. Maksud paragraf dapat tadi kira-kira poinnya. Nah, paragraf tadi menjelaskan tentang bahwa bedalah antara yang kau persembahkan kepada Tuhan dengan yang Tuhan limpahkan kepadamu. Yang kau persembahkan kepada Tuhan, inilah paragrafku menjelaskannya, kata Syekh Buti. Baca paragrafnya. Ini dia. Karena yang kau persembahkan nggak lepas dari jati diri nafsul ammarah bisu pada diri. Sehingga itu mencoraki amal-amalmu. Nah, itu dia. Sekarang lihat. Amma in aqbalallah ilaika bi ta'ifin jadibin min lutfihi wa rahmatihi bik
fala sawfa tatakawwanu min dzalika takwinan jadidan wala sawfa yughayyibuka hadzal lutfu ar-rabbaniyu anil akwan wala ta'ishu li ta'isha ma'al mukawwin wala sawfa tandur ilal asya bi'ainin ghairi allati kunta tanduru biha min qabl wala sawfa tasbiru ghawraha bi'aqlin ghairi fikrika satahi alladhi kunta tudriku bihi min qabl wala sawfa tastayqidhu minal ghaflatin nafsiyati wa tantaliqu min sijnil wuquf inda dhawahiril asya fatatajawazu dairatan man qala Allahu anhum fatatajawazu dairatan man qala Allahu anhum ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Tandur, saya baca lagi. Tandur ila kawakibis sama fil lail fala tara nafsaka min dalika illa amama yadi sani'il mubdi yasihu aqluka hairan ma'azimi ibda'ihi wa tandur ila ikhdiraril nabat fin nahar wa ila namna'ati zuhur fima bainaha fataghibu an dunyal khadrah wa alwani zuhur an-natiqa fima bainaha litajida nafsaka amamal khallaq alladhi hayyara al-uqula fi ajibi khalqihi wa jamali ibda'ihi wa tata'ammal fi ajibi anwa'ith thimar al-yani'a fawqa ashjariha awin na'imah ma'al aghsan al-muta'arrija ala nafsiha wa tandur fi alamil ghabat wal adghal al-mahshuwa bi ajaibi haywanatiha wa daqiqi nizamiha wa taltafitu ila alimil bihar al-hadira wal mahshuwa wal mashwa bi'alamiha din nizamil ha'il mutafarrid fala tubsir fi min khilali hadhihi al-lawhat al-kauniyah ila al-mukawwin fala tara nafsaka min dzalika kullih ila amama yadillah fal masyahid al-kauniyah aw at-tabi'iyah kama yaqulun tatahawalu amama nadhiraika ila ma yushbihu alwahan zujjajiyatan shaffafatan safiyatan hal tara fiha illa ma yunashshid wa yataharrak wara'aha fakadzalika hadhil lawhat al-kauniyah taghibu anka kathafatuha wa wujuduha al-maddi litadhhara laka min wara'iha sifatul khaliqil mubdi wa wahdaniyatil ilahi shani. Tinggi kali bahasanya, payah terjemahkan di sini. Amma in aqbalallahu ilaika, adapun jika Allah yang menghadap kepadamu. Tadi kan kau menghadap Tuhan kan? Tadi paragraf tadi cerita tentang kau menghadap Tuhan dengan semua amal ibadah ketaatan. Nah sekarang lihat bagaimana kebalikannya. Saat Tuhan yang menghadap kepadamu. Adapun jika Tuhan menghadap kepadamu dengan ta'if jazibin, dengan satu bentuk jazib, tarikan dari dia. Bin lutfihi, berupa lutufnya dan rahmatnya, kelemah lembutan dan rahmat kasih sayangnya kepadamu. Itu yang dia berikan kepada. Fala sawfa tatakawan, maka kau akan tatakawan, berubah min dzalika, kau akan berubah dengan sebab itu takwinan jadidan, dengan bentuk jati diri yang baru. Berubah dengan bentuk jati diri yang baru. Fala sawfa yughannika yughayyibuka, dan juga pasti lutuf Allah tadi, jazab berupa lutuf ilahi tadi, ya, itu akan ghaib, ghaib, membuat tidak nampak, yughayyibuka anil akwan, membuat alam, membuat apa saja selain Tuhan itu gaib dari dirimu, tak nampak kau lagi, tak kau lihat lagi. Lita'isha, agar kau bisa hidup hanya bersama dengan mukawin, dengan Tuhanmu yang menciptakan itu semua. Falsafah tandur ila asya, kau akan melihat kepada segala sesuatu dengan mata, bukan mata yang dengan itu kau lihat sebelumnya. Sudah berubah matamu. Nah, falsafah tasbir ghaurah, kau akan dapat melampaui batasnya atau jaraknya dengan akal yang bukan pikiranmu yang cetek, yang kau dapati segala pemahaman dengan itu sebelumnya. Artinya kau dengan akal baru memilihatnya, dengan penglihatan baru dan dengan pikiran baru. Wala sawfa tastaiqis, pasti kau akan bangkit, terjaga dari
tidur dari kelalaian dirimu, wa tantolik, dan bangkit dari sijin, dari penjara, wukuf inda dhahil asya, dari penjara, melihat dhahir, dan melihat segala sesuatu dengan secara dhahir saja, dan melampaui batasan dari orang-orang, lingkupan dari orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui dengan baik bagaimana zahirnya hidup dunia ini, tapi mereka lalai dari akhirat. Orang-orang yang bisa menyingkap penemuan-penemuan jagat semesta ini, ya kan? Bagaimana mereka singkap itu? Bahwa mereka lebih kenal tentang ini dari kita. Nah, kita pun tahu dari mereka. Ini pun dari buah hasil riset-riset mereka. Ya kan begitu? Ya kan? Mereka bisa dapati ternyata ini bisa mentransfer getaran-getaran, bisa mentransfer sinyal dan sebagainya. Ya kan? Siapa yang meluncurkan satelit sehingga jadi sinyal bagi kita semua untuk menggunakan ini? Siapa ini? Semuanya kafir. Mereka singkap dunia ini, mereka kenal betul. Tapi wahum ma'anil akhirati ghafilun. Mereka nggak tahu apa-apa tentang bahwa ada di balik ini semua. Ada akhirat, kehidupan abadi, ada Tuhan yang mengatur ini semua. Mereka coba singkap semua ciptaan Tuhan, dan mereka dapati singkapan itu. Mereka dapati pengetahuan tentang itu, dan kita juga dapat dari mereka. Dan ini buah dari apa mereka buat, kita dapati. Mereka temukan bahwasanya ada gelombang getaran bisa mengantarkan sinyal jadi seperti ini. Kalau nggak ada satelit, mana ini semua? Mereka yang punya satelit, bukan kita yang punya. Kita numpang saja. Mereka singkap semua ini. Mereka tahu. Tapi wahum ma'anil akhiratihum ghafilun. Mereka kenal Tuhan yang menciptakan ini semua. Ini enggak. Sekarang Tuhan akan kenalkan dirinya kepadamu. Lihat bagaimana pengenalan diri Tuhan kepadamu. Bagaimana murninya ini, bagaimana bersihnya ini, sapaan Tuhan ini. Sehingga dari yang semua tadi itu kau gaib dari semua itu, gaib. Yang ada dalam penglihatan batinmu dan pikirmu hanya mukawwin, Tuhan. Hakikatnya. Nah. Oke. Nah, ini paragrafnya nih yang di bawah nih kita baca nih tinggi kali bahasanya. Nah, tandur ila kawakibis sama. Kau melihat, kau menatap bintang-bintang, bintang gemintang di langit di malam hari. Fala tara nafsak, maka kau tidak lihat dirimu dari penglihatan itu, kecuali di hadapan tangan Sang Pencipta yang agung. Lihat Tuhan lah. Ya kan? Kenapa? Tadi dapat sapaan dari Tuhan. Yang nggak dapat sapaan, ya dia lihatnya cuma lihat alam saja. Tapi yang dapat sapaan Tuhan, yang lihatnya bukan alamnya itu. Tentang keagungan Tuhan di balik penglihatannya. Itu yang dilihatnya dengan mata batinnya. Keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan. Matanya melihat bintang gemintang, tapi mata batinnya melihat keagungan Tuhan. Nah. Yasih aqluka hairon. Yasih. Ya sahayasihu artinya berkelana, melintas. Aqluka. Hairon, dalam keadaan takjub, bingung. Ma'azimi ibda'ihi, bersamaan dengan agungnya ciptaan Allah Ta'ala tadi. Bagaimana lihat akalmu? Bingung, berkelana bingung. Wah, melihat agungnya ciptaan Allah Ta'ala. Tandur ila ikhdirarin nabat wan nahar. Kalau kau lihat bagaimana hijaunya tanam-tanaman di siang hari, namnaati zuhur, ya, semerbak, ya, indahnya bunga-bunga, fima bainaha, ya, di antara tumbuhan-tumbuhan tadi. Fataghibu an dunyal khadirah. Kau raib, ya. Kau gaib dari dunia hijau dan warna-warni warna-warni bunga-bunga, ya, yang natiqa fima bainaha, yang pokoknya kau raib dari keindahan tadi itu, litajid nafsaka, sehingga agar kau bisa dapati dirimu amamal khallaq, di hadapan Sang Pencipta yang telah membingungkan akal-akal pada ajibnya, ya, hebatnya penciptaannya dan indahnya ya samalah nih khalqi ibda'i, penciptaannya lah.
Ini tinggi kali bahasanya, apa yang saya terjemahkannya? Nah, wa tata'ammal fi ajibi anwa'ith thimar. Kau perhatikan juga bagaimana takjubnya, ya, luar biasanya ragam bentuk buah-buah, yani'a fawqa asjariha, ya, yang matang di atas pepohonannya. Ya kita lihatlah, kita sekarang terus kita baca buku ini lah, kita sendirilah lihat ini gimana tanah yang sama, kemudian air yang sama, nyirami biji-biji yang sama, kok beda-beda hasilnya, beda warnanya, beda rasanya. Itu kira-kira apa kebetulan apa gimana kira-kira? Apa kira-kira kebetulan atau memang sudah ketetapan dari yang menginginkannya seperti itu? Bukankah itu ibda daripada ya sifat-sifat keagungan dirinya itu. Ya kan? Air yang sama, tanah yang sama, kok bisa beda hasilnya? Nggak bisa beda hasilnya. Kenapa yang satu masam, satu asin, satu manis, satu ini, warna ini kok bisa begitu? Warna-warni. Nah bisa seperti itu, ya kan? Oke. Kemudian mana lagi? Watal tafid. Nah, samalah nih pokoknya saya butuh ngajak kita untuk mengamati ciptaan Allah Taala, ya. Nah, kemudian kau perhatikan apa lagi? Tanzul alamil ghabat, ke hutan, alam hutan. Nah, dunia hutan. Wala adghal. Adghal itu sama juga hutan. Tonton lebat itu, hutan lebat. Al-mahsyuah bi ajaib haywanatiha. Ya, yang penuh dengan ragam bentuk hewan binatang yang menakjubkan. Udah kini tuan bagaimana nizamnya, bagaimana halus nizam itu sistem yang Allah bangun di dunia tadi, dunia laut, dunia hutan, dunia apalagi kira-kira dunia hewan, dunia manusia. Sistem itu, ya kan? Di kita nih, sistem kehidupan di kita nih, antibodinya semua itu gimana? Hah? Pernah nengok ada di video kan bagaimana makhluk asing yang bisa seperti virus dan sebagainya perang sama antibodi di tubuh kita. Pernah nengok? Itu perang tuh berkesinambungan tanpa henti. Karena kita nggak lepas ini yang kita hidup nih. Ini semuanya ada macam-macam ini. Virus baik, virus jahat ada semuanya. Kita virus jahat itu masuk ke tubuh kita ada antibodi itu. Itu perang itu. Antibodi itu membunuh virus-virus tadi itu. Itu berlangsung itu terus. Itu nizam dari Allah Taala itu. Bagaimana itu? Agungnya Allah Taala. Nah, jadi Syekh Buti di paragraf ini ingin kita mengamati itu semua. Perhatikan, amati. Itu bukan kebetulan. Itu ketetapan dari yang maha sempurna dengan segala kekuasaannya. Udah? Ya. Lalu ketika seorang mengamati itu semua, kalau orang dapat sentuhan ilahi, dia gaib dari itu semua. Yang diingatnya hanya kebesaran Allahnya. Itu. Dia ingat kebesaran Allahnya. Dia puji indahnya, sempurnanya, agungnya. Udah? Semua kauniyah tadi Allah buat, tapi nggak raib dari dia keagungan Allah dari itu semua. Nah, itu maksudnya. Itu maksud kata sebut tadi digaibkan Allah dia. Udah? Dari semua itu sehingga dia nggak luput dari ingat kepada Allah Taala. Bukan seperti orang-orang di barat yang merasa hebat dengan penemuannya, tapi raib Tuhan dari benak mereka. Itu. Nah, inilah diantara sentuhan ilahi yang diberikannya kepada kita. Murni dari dia. Sehingga mempermudah seseorang untuk melangsungkan perjalanannya kepada Allah Ta'ala. Karena yang datang dari Allah itu murni. Bersih gitu bahasanya. Jadi model bin Iyad lah. Dari lembah ke durjanaan dirinya. Terangkat ke puncak kedekatan dirinya sama Tuhan. Kok bisa begitu prosesnya? Hah? Nah, kan. Oke. Nah, kita lewati paragraf ini. Capek terjemahkannya. Terjemahkan sendiri nanti. Kullu dzalika yatimu khilal daqaiq. Yang semua itu. Sekilas, biar enggak salah. Kita memandang fenomena atau peredaran entah apa-apa itu kan.
Tapi hati kita Ya. hebat kali Allah Iya. ngaturnya. Iya, Gitu betul maksudnya. itu. Jadi tidak menyilaukan kita untuk tidak ingat kepada yang mengatur itu semua. Justru hebatnya tatanan aturan semesta ini membuat kita ingat kepada yang mengaturnya. Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Orang yang dapat sentuhan ilahi seperti itu. Dia ingat kepada Tuhan. Apapun yang dialaminya, yang dihadapannya, yang dipandangnya, yang disentuhnya, mengingatkan dia sama Tuhan. Nah itu. Sementara kita yang terseok-seok agak berat untuk mendapatkan itu. Walaupun insya Allah dengan izin Allah dapatkan juga kita. Karena cuma dua ini jalan menuju Tuhan, nggak ada jalan ketiga. Mintalah sama Tuhan, jangan bersandar dengan amal. Itu yang penting. Kita yang beramal ini jangan bersandar dengan amal. Itu aja. Coba untuk memurnikan amal bahwa itu bukan sandaran, bukan tujuannya kepentingan diri kita. Mudah-mudahan lebih mudah kita menjalani. Allah dekatkan. Anak tangga tadi Allah pendekkan kepada kita. Allah singkatkan perjalanannya. Allah singkapkan setelah itu dengan mudah. Ya, tapi ya itu kan teorinya. Prakteknya di lapangan ya tetap berat juga. Memang begitulah memang. Kenapa? Karena kita nggak bisa juga lepas dari jati diri kita nafsul ammarah bisu. Masalahnya. Ya. Cukuplah tafsiran sebagian ulama bahwa ucapan itu katanya ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Innan nafsala ammaratun bisu. Nabi Yusuf yang mengucapkannya. Ya. Kalau Nabi saja mengucapkan begitu, apalagi awak yang mengalaminya. Ya kan? Bercampur-campur ya kan. Amal kita bercampur-campur. Campur malas, campur terpaksa, campur nggak enak, nggak diliti orang nanti, campur keinginan pujian orang, campur juga ingin nanti kalau nggak sholat pula nggak ada pula rezeki nanti sholat juga, paksa juga sholat supaya lancar pula nanti bubur konitin dapat juga sore-sore kan nggak dapat. Bercampur-campur, cuma memang begitu pula. Itulah disebut dengan khususun nafsi. Itulah kepentingan syahwat hasrat diri kita. Nggak lepas daripada itu. Ya, berusaha sajalah. Nggak mungkin juga ditinggalkan, nggak beramal, nggak mungkin juga, mana pula bisa gitu. Daripada nggak jelasnya malas-malas, tak usah sholat, tak usah bangun malam, malas juga percumanya pun kalau bangun malas, ya rugilah. Nggak bisa juga. Tetap juga harus beramal. Ya, gitu. Kenapa? Jangan itu jadi sandaran, bersandar kepada Tuhan, minta terus. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Tuhan. Iyyaka nasta'in Tuhan. Yang saya sampaikan dulu, ya kan? Lihat penjelasan singkat dari Syekh Buti tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luar biasa menyentuh. Betul. Kali pertama saya dengar itu nangis saya. Ya Allah. Indah betul ulasannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menunjukkan jati diri kita manusia yang terbatas dengan segala kemampuannya. Keinginannya besar. Hasratnya besar. Ingin bisa mengabdi sebaik mungkin kepada Tuhan. Tapi ketika di lapangan, saat dia berusaha untuk mengabdi sama Tuhan, didapati dirinya dengan segala keterbatasan kekurangannya. Akhirnya dia nyatakan sama Tuhan, iyyaka na'budu. Itu hasrat keinginannya. Bahwa aku ingin totalitas mengabdi kepadamu Tuhan. Itulah keinginanku. Itu azamku. Itu hasrat keinginanku. Tapi di lapangan ku dapati diriku dengan segala kekurangan, keterbatasannya. Sehingga ku ucapkan Tuhan, iyyaka nasta'in. Ini hakikat tafsiran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu adalah azam, keinginan, hasrat yang harus dinyatakan hamba kepada Tuhan. Tuhanlah memang tempat dia segala-galanya. Dia ingin mengabdi totalitas. Tapi dibenturkan dengan keterbatasan dan kemampuan dirinya. Akhirnya dia ucapkan sama Tuhannya, iyyaka nasta'in. Nah, itu hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hakikat ubudiyah hamba kepada Tuhan. Dan itulah kita mengabdi sama Tuhan. Nah, cobalah dengar dulu. Dengar. Kalau terjemahan saya nggak tahu terjemahannya ada apa enggak. Ya, saya dengar langsung. Ya, dari pernyataan saya di YouTube saya Buti. Ya, yang sama Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri, saya Buti hadir di majelis beliau, diberikan waktu untuk sedikit menyampaikan. Lihat
Nah, renungkan, hayati, nikmati, bahkan nikmati dengan sentuhan jiwa. Ucapan saya Butir di situ luar biasa, cukup menyentuh, ya. Dan dalam, ya, tafsiran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita habiskan ya. Kullu dzalika yatim, udah kita anggap habis lah itu ya. Soalnya paragraf itu sekedar menuntun kita untuk bagaimana melihat, mengamati, menghayati, merenungkan alam semesta jagat ciptaan Allah ini. Bahwa semua keindahannya, ketertibannya, keselarasannya, semua itu menggaibkan kita dari itu semua untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Kullu dzalika yatim khilala daqa'iq. Semua itu, ya saya baca sampai es. Kullu dzalika yatimu khilala daqa'iqa, bal rubbama khilala lahadhatin ala aqabil wajhah, ala aqabil wajhah atau wijhah allati fatahahallahu min sama'ihi ilaika liyukrimaka bi raihatin min ma'rifati dzatihi fa yukhalli'uka hadha asy-syu'ur al-jadid al-ghamir min halin liyazujjaka Allah tinggi kali masa min halin ukhra wa ja'alaka tataqallabu min ahdasid dunya kulliha fi ru'yati mashhudin wahidin huwallahu azza wa jalla wa tilka hiyal hal allati yusammiha asabu hadzal ijtiba ilahi bi wahdati syuhud. Nah, inilah ini hak, ini keinginan, ya, capaian semua wali-wali Allah Ta'ala. Apa itu? Ingin mendapatkan wahdatus syuhud, ya. Dan ini konsep yang diketengahkan oleh Imam Ahmad As-Sarhindi untuk menepiskan konsepnya wahdatul wujud yang salah dari Ibnu Arabi, dipahamkan oleh sebagian orang, ya. Ada buku bagus tentang konsep wahdatul syuhud Imam Ahmad As-Sarhindi dibandingkan dengan wahdatul wujud yang diangkat orang seakan-akan itu dari konsepnya dari Imam Ibnu Arabi yang menyimpang, ya. Bukan Ibnu Arabinya menyimpang, orang-orang yang mengkonsepkan wahdatul wujud yang salah dari beliau. Kullu dzalik yatim khilala daqa'iq. Semua itu berlaku, ya, sempurnanya berlaku dalam khilala daqa'iq, dalam beberapa menit saja. Semua tadi itu sempurna dalam beberapa detik pada diri seorang hamba Allah. Bahkan rubama terkadang dalam beberapa saat saja. Ala aqabil wajhah, pada aqabil wajah allati fatallah, atas sisi yang Allah bukakan dari langitnya kepadamu untukmu, agar dia muliakan dirimu dengan aroma berupa makrifat pengenalan dirinya. Ayah bahasanya tinggi kali. Ini begini, yang tadinya seseorang mungkin masih tersekat dengan pekatnya semesta, hawa nafsunya, syahwatnya, memandang alam sebagaimana adanya, dan sekatan-sekatan syahwat nafsunya, nafsu amal bisu, ketika Allah menghampirinya, memberikan perkenan diri kepadanya, semua itu singkap dalam waktu sesaat tersingkap. Khilal daqa'iq, dalam beberapa menit, bahkan dalam beberapa saat itu terjadi. Seperti yang kita Sayyidina Fudail bin Iyad, ya kan? Lembah kenistaan terangkat ke puncak kedekatan sama Tuhan. Sesaat. Nah, sadar langsung, bangkit. Nah, fayukhalli akahada syu'ur, maka syu'ur jadi perasaan baru yang penuh, ya, yang berlimpah-limpah, ya. Yukhalli aka memberikanmu pakaian baru min halin, dari satu kondisi, liyazujjaka fi halin ukhra, agar mengguncangmu kepada keadaan yang lain. Lija'alaka tataqallabu min ahdasid dunya, dan menjadikanmu tataqallab berkegiatan lah kita katakan ini. Min ahdasid dunya, dari kondisi-kondisi dunia, peristiwa kejadian di dunia, kulli seluruhnya, fi ru'yatin masyhudin, untuk memandang yang maha satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa tilkal hiyal, itulah kondisi atau keadaan, hal yang disebut oleh orang-orang yang mendapatkan ijtiba ilah ini dengan maksud wahdatus syuhud, satu penyaksian.
Ini konsep sufi, tasawuf yang jadi idaman setiap siapa saja sufi. Kenapa? Karena apa yang disaksikan oleh matanya, dia saksikan dengan hatinya Allah Ta'ala. Disebut dengan wahdatus syuhud, satu penyaksian. Yang dipandangnya macam, ragamnya. Langit, dunia, bumi, anak, istri, pangkat, jabatan, masyarakat, semua. Itu dia pandang. Itu yang berinteraksi sama dia. Berinteraksi dengan dunianya. Berarti dengan semua yang beraneka ragam di hadapannya. Langit, dunia, makanan, ini, anak, istri, senangan, nikmat, sebagainya. Tapi dibalik itu semua, yang dipandangnya dengan batinnya cuma Allah Ta'ala. Pencipta itu semua, pengatur itu semua, pemberi itu semua. Disebut dengan wahdatus syuhud. Ini makom yang luar biasa. Makom agung yang luar biasa. Nah, menempati posisi wahdatul wujud yang menyimpang pemahamannya. Yang mana ada di Aceh, salah paham wahdatul wujud, dibilangnya Muhammad itu Tuhan. Ada di Aceh ajaran seperti itu. Ungkapannya itu. Iya. Nah, itu pernyataan. Nah, karena salah memahami konsep wahdatul wujud. Diucapkannya Muhammad itu Tuhan. Dengan salah juga memahami mungkin tafsiran Al-Jili ketika menafsirkan qul huwallahu ahad. Ya. Kita wahdatus syuhud. Itu makom kita. Itu makom yang ulama anjurkan untuk kita bisa mencapainya. Wahdatus syuhud. Bagaimana ya? Dengan mempertebal keyakinan kepada Allah lah. Dengan menatap semua ini dan berinteraksi dengannya, tapi yang kita yakini, kita sedang berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Yang dipandang Allah, yang diteraksikan adalah Allah SWT. Apa itu? Kafir pun bisa. Fasik itu masih Islam lagi ya. Kafir pun bisa. Jadi minta izin Ustaz, kalau pandangan kita pada yang buruk bisa juga memandang banyak di apa? Memandang satu di antara yang banyak. Maksudnya? Jadi kalau pergi ke pantai Bali atau macam-macam pandangan Allah juga itu. Ya. Artinya pandangannya tetap haram. Pandangan itu syariatnya haram. Tapi jangan lupa semuanya itu berlaku atas kehendak Allah. Arti kehendak Allah itu ikhtiarnya mereka. Ada? Ikhtiarnya mereka. Ada? Ini. Perbuatan baik dan buruk itu ikhtiar hamba. Tapi apapun ikhtiar hamba itu tetap merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dia ingatnya. Kalau bisa begitu, tapi jangan lupa melihatnya itu tetap haram. Ini bukan cerita syariat mana dilihat mana tidak dilihat, bukan itu ceritanya. Apa yang dilihatnya tidak membuat dia lalai dari Tuhan. Tapi tetap itu ada dua, berpahala dan berdosa. Syariat nggak lepas. Jangan anggap orang bersufi ini lepas dari syariat. Kira-kira nih. Wahdatus syuhud ini. Wahdatus syuhud ini bukan berarti melegalitaskan semua pemandangan. Bukan. Yang dia pandang, yang dia lihat tidak membuat dia raib dari Allah Ta'ala. Itu kuncinya. Tapi apa dia lihat, tetap lepas daripada pahala dan dosa sebagai pandangan. Mana dibenarkan agama melihat dia berpahala, agama melarang dia berdosa. Tetap. Kok senyum? Kan Allah bilang, "Qul lil mu'minin ayaghuddu min absarihim wa yahfazu furu." Jangan dilihat. Kok dilihat? Senyum gini. Apa salah juga lah. Bingung turis tuh. Main juga rupanya Ustadz nih, kata Mbak Lita. Artinya kita pandang itu afal Allah, jadi kita senyum nengoknya. Iya. Jangan dipandang, nggak boleh memandang, nggak boleh pandang. Kalau bahasanya dipandang, itu sudah ada tujuan maksud untuk niat memandang. Terpandang senyum, terpandang.
Jangan gini senyum. Kita heran terus nanti lain pula Ustaz nih kata terusan. Jadi gini, biar tahu orang yang paling getol berpegang teguh dengan syariat Tuhan adalah orang-orang sufi. Siapa orang sufi? Jangan anggap orang sufi ini mengangkangi syariat. Jangan anggap sufi itu macam toriko-toriko jahanam yang tak jelas asal usulnya. Melepaskan belenggu syariat, menganggap bahwa syariat itu sekedar kulit-kulit belaka yang tak perlu jadi perhatian. Bukan begitu. Sufi bukan begitu. Sufi itu orang yang paling istiqomah dengan agama, istiqomah dengan syariat. Istiqomah. Nggak ada seistiqomah sufi. Imam Junaid al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifah, penghulu dari semua tokoh. Semua sufi dunia, beliau tokoh. Beliau sayyidnya, beliau penghulunya. Apa kata beliau? Yang nggak belajar Quran sama hadis, jangan ikut-ikut kami. Kata siapa tadi? Sayyid Junaid al-Baghdadi. Yang nggak belajar Quran hadis, jangan ikut-ikut kami. Karena thariqah kami terikat erat dengan Quran dan hadis. Mana? Nggak bisa. Udah. Nah, jadi jangan anggap wahdatus syuhud itu ya dengan satu penyaksian bahwa kita diperbolehkan nyaksi apapun asal ingat Tuhan. Bukan begitu. Kalau begitu nanti jadi pembenaran untuk kita mandang apapun. Iya kan? Iya kan? Jadi pembenaran untuk mandang apapun lah. Kenapa? Enggak. Tenang aja kok. Pokoknya yang Tuhan semua ini. Betul apa betul? Oke. Oke lah, nantilah. Sekali lagi. Jam 6 hampir. Sekali lagi. Ya. Jadi Ustaz, misalnya kan kayak di barat lah. Barat itu kan pakaiannya kan tidak sempurna menutup aurat. Tapi bagi mereka udah biasa ya pakai celana pendek, baju pendek itu kan udah biasa tuh. Nah, jadi kalaulah kita menghindar terus kapan mereka dapat hidayah? Nah, itu bagaimana caranya Ustaz? Mensiasatinya. Kita cara siasat. Kita dilarang melihat, jangan dilihat. Jangan dilihat. Ya, kita kan dilarang dilihat. Nggak boleh melihat memang, jangan dilihat. Udah. Tuhan bukan melarang dakwah. Dakwah, tapi jangan dilihat. Ya, begitu. Iya, tetap dakwah jalan, mengajak kebaikan jalan, amar ma'ruf nahi mungkar jalan. Tapi jangan dilihat. Jangan dilihat. Hindari penglihatan. Tetap. Qul man yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya. Kan begitu. Ya begitu. Nah. Tetap. Kan? Anda orang-orang yang di sana memang itu cobaannya, itulah ujiannya. Ke Eropa, ke barat, pakai sorban, pakai sama juga macam gini lah, nggak usah bandingan sederhananya gini. Kita di sini sama orang di Saudi kan beda juga. Orang Saudi bilang, "Cemana kalian hidup?" Ya gini kami hidup. Kenapa rupanya kalian bingung? Sama aja kan? Sama gitu kan sama kita orang Eropa nanti. Sama orang Islam di Eropa, macam mana kalian hidup? Kok rasa kami nggak mungkin bisa hidup nyaman di tempat kalian nih. Saudi pun kita sama kita, cemana kalian di Medan bisa hidup kayak gitu tuh, orang terpampang-pampang gitu. Cuma kita jalani aja lah. Sama aja kan? Di Saudi mohon maaf, pernah nampak betis perempuan di Saudi? Pernah nampak betis perempuan di Saudi? Pernah nampak lengan perempuan di Saudi? Kira-kira begini maksudnya, kira-kira orang Saudi apa enggak keblinger tinggal di sini? Tapi kita bisa-bisa aja tinggal di sini. Nyantai aja kan? Nah, sama juga gitu orang di barat dibanding kita di sini. Konsepnya sama. Di sini cuma mohon maaf. Di sini macam mana rupanya kita? Apa keliruan mata kita rupanya? Kan enggak juga. Ya macam gitu juga orang di barat sana, lebih kurang. Oke lah, kita sama di aja. barat mau menundukkan pandangan. Cuman konteksnya, kalau kita udah pakai jubah, pakai sorban, mereka kerumuni kita, itu masalahnya. Pengen tahu dia kayak mana. Kalau gitu buka sorbannya sama itu kan berarti kan kebenarannya sampai, ya kan? Kalau takut dikerumuninya pula kena manis macam gula,
Bukalah sorban sama jubah, pakai yang biasa-biasa aja, pakai jas, pakai dasi. Itu kan sarana sajanya itu, ya kan? Tak mesti begitu. Ya kan? Pakai jeans, sana jeans, nggak apa-apa. Orang pakai itu nutup aurat. Ya kan? Iya. Di barat sebenarnya sekarang paling enak beragama. Kenapa? Karena mereka tulus mencari kebenaran. Satu. Itu dia. Mereka tulus ingin mencari kebenaran itu apa. Jadi kalau mereka dapat, mereka terima. Bulat-bulat mereka telan. Mereka nggak akan lagi mencoba untuk debat lagi ini. Karena mereka haus dan mencari itu. Sehidup mereka mencari itu mereka tuh. Mana kebenaran sejati dalam hidup ini? Mau ngapain hidup ini? Apa hakikat? Itu pertanyaan di benak mereka setiap saat. Mereka terkungkung dengan cerita, ada yang menyelamatkan mereka, bahagia sekali mereka. Jadi sekarang, maka di Eropa sekarang besar-besaran orang masuk Islam. Nggak ada sepesat Eropa dibanding negara lain orang masuk Islam sekarang ini. Daripada kita di ASEAN. Di Asia. Betul. Lebih banyak Islam di Eropa daripada di Asia sekarang. Tempat orang Islam sendiri. Karena mereka haus kebenaran. Mereka mencari. Ya, karena mereka hidup, mereka capek mereka berkutat dengan hidup materi ini. Capek. Haus mereka dengan hakikat kehidupan yang apa sebenarnya. Tolong singkapkan sama kami apa hakikat jati diri kehidupan ini sesungguhnya. Singkapkan mereka bahwa ada Tuhan. Tuhan itu dekat dengan kau. Sayang dengan kau. Ditunggunya kau datang. Kapan kau datang? Nangis dia langsung. Nangis. Betulnya ada dia. Betul. Ini buktinya. Dari mana ini kalau bukan dari dia datang? Begitu. Itu apa agama orang barat umumnya? Ateis. Nggak percaya sama Tuhan. Jadi kalau disentuh mereka dengan nilai-nilai ilahi, yakin mereka Tuhan ada, runtuh semua. Gap-gap yang maling mereka dari Tuhan. Gitu. Ya, insyaallah. Nah, bahas 3 kali bahasanya nih, baca-baca aja. Kalau nggak paham tanya saya. Allah alam bisawab. Yang wartawan mau jumpa. Nah, saya Buti. Coba baca juga. Saya nggak tahu saya terjemahnya ada apa enggak, tapi saya dengar yang Arabnya langsung. Habib Ali ada cerita tentang pengalaman beliau pribadi bersama duduk di majelis dengan Syekh Buti di Perancis. Syekh Buti di Perancis buat majelis bersama orang-orang Perancis. Lupa saya. Yang pertama Muslim semua atau yang kedua campuran? Campur ya. Pertama campur, Muslim, non Muslim campur, debat lah, bukan debat apa, sekedar diskusi lah. Dah. Yang kedua khusus Muslim ya, masalah. Atau gitulah, pokoknya ada majlis lah. Ya, saya Buti nyampaikan. Kemudian penterjemah dalam bahasa Perancisnya bagus, penterjemahnya bagus. Diterjemahkan semua bulat-bulat, murni terjemahnya, bagus terjemahnya. Ada wartawan Perancis perempuan, kafir. Udah. Dengar dari begitu, tersentuh hatinya. Udah. Nangis dia. Bahwa baru dia sadar bahwa dia ada Tuhan dalam hidup ini. Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pemurah, menyapa hamba-hambanya yang ingin dekat dengannya. Itu. Dengarlah video, menyentuh sekali. Ya. Sampai cuma dia heran katanya, sehingga dia ingin jumpa sama Syekh Buti. Minta dia tolong sama panitia, tolong aku jumpakan wartawan perempuan Perancis. Nggak apa agamanya, atau ateis apa agamanya. Minta tolong izinkan aku jumpa sama saya. Sebentar dia mau kutanya sama beliau. Satu yang aku masih bingung katanya. Nah, Syekh Buti cerita tentang masalah cinta. Cintanya Tuhan yang luar biasa kepada hambanya. Ya. Mahabbat Tuhan kepada hamba-hambanya, manusia. Ya. Allah kita yang paling mulia, makhluk Allah. Walaqad karramna bani Adam. Ya kan? Laqad insan fi ahsani taqwim, kita paling mulia. Kita paling unggul. Mohon maaf dengan tidak maksud merendahkan makhluk yang lain, kita paling unggul. Dibanding malaikat kita paling unggul. Dibanding malaikat kita yang unggul. Malaikat seperti itu wajar begitu bahasanya. Kita kalau seperti malaikat baru luar biasa namanya. Ya malaikat wajar gitu, nggak makan, nggak minum, nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Hawa bisa nggak berhubungan kecuali hubungan dengan Tuhan, gimana kira-kira? Hah? Gimana kira-kira? Ada nafsu pada kita, tapi kita bisa macam malaikat Tuhan. Gimana kira-kira? Hah? Mana kita paling hebat makhluk. Wa fikan tawal alamu kullu, kata dalam bait syair lupa saya. Wa fikan tawal alamu kullu. Pada dirimu semua cipta Allah ini ada pada dirimu.
Kenapa? Karena kita mengandung dua unsur. Unsur hewani, unsur malaki. Diri kita. Hah? Enggak, kalimat wafikan tawal alamu kullu. Pada jati dirimu terhimpun semua ciptaan Allah di semesta ini. Kenapa? Karena pada dirimu ada jasadi dan ada rohani. Jasadinya menuntut dia jauh dari Tuhan, rohani yang menuntut dia untuk dekat sama Tuhan. Perang terus mati dia begitu. Coba yang tuh. Bisa dia menang kira-kira gimana kira? Malaikat-malaikat biasa lah, malaikat yang begitu dia. Disuruh begitu-gitu terus mati. Tidur enggak, makan enggak, apa enggak, semua enggak. Tapi awak tidur ngorok, tapi mesti bangun subuh. Jangan kira-kira. Malah lebih hebat lagi dengan mereka yang enggak tidur. Emang enggak bisa tidur dia. Emang dia enggak tidur. Gimana mau suruh tidur? Emang enggak tidur. Awak tidur mau, tapi mesti bangun. Bangun dia demi Tuhan. Gimana kira-kira? Malah lebih hebat lagi. Ya kan? Jawa ukafika. Jawa ukafika wa ma tubsiru wa da'uka minka wa ma tashkuru. Atas annaka jurmun saghirun wa fikan tawal alamu kullu akbar. Ya. Kau anggap diri kau kecil, seluruh alam jagat semesta ini ada pada diri. Penyakit dan obatnya ada pada dirimu. Dawa ukafika. Obatmu ada pada dirimu. Terus? Wada ukamika. Penyakitmu dari dirimu. Obatnya pada dirimu. Penyakitnya dari kau. Obatnya pada dirimu. Man arafa nafsah. Berarti obatnya ada padamu. Sekarang kau sadar nggak punya obat? Sadar nggak punya obat? Apa obatnya? Kenali dirimu. Bahwa kau lemah, nista, dina, hina, baharu, dan sebagainya. Bahwa ada Tuhan yang mengaturmu, menciptakanmu, menentukanmu, berkuasa atas dirimu. Ya kan? Udahlah, tak pasti selesai. Allah Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi